Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Di tengah-tengah pandemi ini nggak banyak motor baru yang dikeluarkan oleh para APM di Indonesia. Jadi kita sedikit memalihkan perhatian ke motor-motor yang menarik dan mungkin bukan motor baru. Mungkin Anda perhatikan beberapa kali di Auto Rider itu tampil beberapa motor yang juga modifikasi. Dan modifikasinya yang lucu adalah modifikasi yang bertema masa depan. Salah satunya adalah motor ini adalah Vespa Sprint tahun 70-an yang sudah dikonversi menjadi elektrik. Ya, kita ada di Elders Garage di Pancoran. Di sini dia menyebutkan ada paket nih, lucu nih. Karena kalau Anda punya Vespa dan ingin mengonversi motor Vespa Anda menjadi motor elektrik seperti ini, khususnya buat yang Vespa tua ya, yang two stroke, itu dengan mudahnya kalau Anda datang ke Elders, itu pesan, motornya datang, 3 jam kemudian motornya sudah keluar, bentuknya sama tapi sudah elektrik. Luar biasa ya. Jadi ada 3 paket yang bisa Anda pesan di sini nih, lihat nih. Plug and play, convert your scooter to electric. Mulai dari spek kit dari Electrico tipe 3 itu 17 juta rupiah, itu adalah biaya dari konversinya. Jadi motornya tidak termasuk ya bro. Jadi motornya datang ke sini dikonversi itu harganya 17 juta. Terus ada yang tipe 2 21,8 juta dan ini yang tipe pertama ini adalah 25,8 juta, itu yang ada di motornya Brother Harrods ini. Nanti kita akan cobain motornya seperti apa dan kita bahas motornya seperti apa karena mereka sudah bikin sekitar 10 Vespa yang sudah dikonversi menjadi elektrik dan di garasi ini ada 3 lagi yang sedang dalam proses. Ada yang warnanya merah itu Excel, terus ada yang dicat ini Excel juga, ada Corsa juga dan ada PTS juga. Jadi Vespa two stroke, Vespa lama yang ya mungkin Anda tahu lah Vespa kan 2 tak dan asapnya banyak ya, tapi ya sekarang bisa dikonversi menjadi elektrik. Oke. Nah, kita akan bahas seperti apa prosesnya dan apa aja yang dipasang di motor ini. Kita sedikit culture kali ini ya, karena Vespanya Elders ini ya sudah pasti mereka adalah builder ternama yang juga ngerjain motornya Pak Presiden waktu itu. Jadi Vespanya pun culture banget. Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah ini. Sebelum kita lanjutkan video ini, ada informasi buat Anda yang ingin memulai usaha di bidang otomotif, terutama jual beli, dan di dunia digital juga. Itu sekarang ada aplikasi dari Gias, namanya Gias Auto 360, dan e-commerce ini bisa membantu Anda untuk memulai usaha Anda di bidang digital dan terutama di dunia otomotif ya. Anda bisa mendownload dengan mudah, dengan aman, dengan nyaman, dan apalagi gratis. Ada linknya di bawah ini, jadi Anda bisa langsung memulai usaha. Dan kita akan bahas motor ini. Dia basisnya adalah Vespa Sprint. Jadi ini kalau Anda bayangkan Vespa Sprint itu seperti ini. Tapi karena Elders ini seorang builder yang taste-nya bagus sekali ya. Jadi dia mengubah ini ya sesuai dengan gayanya Elders ya kan. Dia membuat joknya jadi sarang tawon, jadi racing banget. Di depan sudah nggak pakai kepala lagi, tapi dibuat menjadi stang yang telanjang seperti ini dengan lampunya juga sudah LED. Di depan sih forknya masih Vespa ya, tapi ini bukan forknya Sprint karena dia model 2 gitu, dan ini kayaknya forknya PX dan semua sudah diganti menjadi cakram. Sementara yang kelihatan paling beda adalah di belakang sebenarnya. Kita fokus di belakang aja ya, karena di belakang ini sudah nggak ada mesinnya. Kalau Anda lihat di sini, ya memang dia sudah dipotong-potong, tepongnya bagian sini dibikin lebih racy gitu, tapi di bagian bawah kosong bro, nggak ada mesinnya. Biasanya kan di sini ada kipas ya, terus ada ya pindahan gigi di sini, terus di sini cuma kelihatan shock breaker doang. Dan dia di bawah sini itu sudah diganti semuanya karena tidak ada lagi lengan ayun aslinya Vespa untuk dudukan mesinnya, semua diganti menjadi lengan ayun baru yang bahannya adalah
plat besi kotak untuk dudukan motor listriknya. Sekarang kita lihat. Nah, ini motornya memakai QS motor berkekuatan 3000 watt ya, atau 3 kilowatt. Itu sudah lengkap dengan disc brake di sebelah kanan. Jadi otomatis remnya juga dirubah menjadi disc brake. Tapi kalau kita lihat di depan sini, mungkin kalau pakai stick aslinya Vespa ya, di kanan kiri ini, sebelah kirinya jadi sebenarnya kan persneleng dan itu jadi nggak kepake. Nah, karena ini dia pakai stang telanjang, otomatis semuanya diubah pengeremannya seperti motor matic. Jadi di kanan itu buat rem depan, di sebelah kiri buat rem belakang, dan semuanya disc brake. Tapi di sini nggak ada masternya. Nah, masternya ada di bawah. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada master di sini, baru masuk ke kaliper. Jadi masternya ini digerakkan oleh tuas yang ada di atas pakai kabel. Belakang juga gitu. Masternya ada di bawah sini, itu digerakkan dari tuas ini dengan kabel ke belakang. Oke, dari QS motor itu dia sebenarnya besar sekali ya, kekuatannya 3000 watt itu menurut kami ini performance dari konversi ini itu luar biasa kuat. Jadi harusnya mirip-mirip lah sama tarikan atau mungkin lebih bagus tarikannya dibanding kondisi standar dari mesin bensinnya. Tapi oleh tim dari Elders itu dia bisa disetel. Nah, dia bilang itu dia menggunakan controller yang dibuat sendiri. Ini kita sebut saja di sini ya. Jadi kontrolnya itu YYK 80 ampere, dia bisa disetel pakai Bluetooth. Jadi dari handphone itu bisa ada aplikasinya buat nyetel si controller ini sehingga output powernya bisa disesuaikan seperti apa. Nah, dengan rangkaian ini itu yang paling canggih sebenarnya baterainya. Karena dia baterainya pakai baterai dari mobil buatan Amerika yang cukup fenomenal, buatannya Elon Musk, yaitu Tesla. Yoi. Jadi baterainya itu buatan Panasonic yang khusus untuk Tesla. Dia diracik sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke dalam Vespa ini. Padahal baterai Tesla kan gede ya. Oke, itu kan dimensi besarnya. Padahal sebenarnya itu baterai Tesla itu terdiri dari banyak sekali sel. Nah, sel-sel itulah yang dipakai di sini sehingga bisa diracik lagi menjadi satu baterai. Satu pack itu kuatannya adalah 72 volt dan kapasitasnya adalah 24 ampere hour. Nah, seperti apa baterainya ini? Seperti ini nih. Dia itu terdiri dari 100 sel baterai. Jadi baterainya kecil-kecil sebenarnya ya. Itu dirangkai dari 100 ini 20 di seri, lalu seri 20 ini diparalel menjadi 5 sehingga total menjadi 100 sel. Lalu dibungkus dan dipasangkan battery management system sehingga dia menjadi satu pack khusus buat Vespa seperti ini. Mantap kan? Oke, dari baterai itu dia melalui controller dan lari ke motor QS motor yang dia QS motornya juga sudah kita lihat tadi ya, dia adalah hub motor. Jadi motor listriknya ada di dalam pelek dan peleknya itu ukurannya sama dengan pelek Vespa. 10 inch dengan lebar 2,5 inch. Jadi bisa pakai ban Vespa, semua ban Vespa apapun bisa dipakai di motor ini. Oke, kita lihat baterainya ya. Dia ditaruh di tempat yang tadinya adalah lokasi dari tangki bensin dari Vespa ini. Jadi menurut Saugi ya, teman kita, itu dia adalah orang yang berkompeten di bengkel ini. Jadi dia kepala bengkel lah, katakanlah itu. Memang untuk Anda yang punya Vespa dan ingin dibikin seperti ini, itu bisa aja bodinya nggak harus dibikin custom juga seperti ini, nggak usah dibikin culture. Dibikin ya seperti layaknya Vespa standar gitu juga nggak apa-apa sih. Ada tuh yang udah jadi. Nanti kita coba lihat yang warna merah ini lagi dibikin, itu adalah Excel dan dia bodinya nggak diapa-apain. Jadi kalau Anda sudah janjian sama teman-teman Elders pengen konversi seperti ini, tinggal janjian waktunya kapan, motornya dibawa ke sini, sehat ya kaki-kaki dan segala macamnya, 3 jam kemudian keluar udah jadi listrik. Nah, kita lihat seperti apa yang ada di bawah jok ini. Kalau Anda bayangkan jok Vespa itu kan mirip-mirip ya. Dari kalau Vespa large frame itu mulai dari Sprint, terus Super, terus PX, PS, Excel, itu sama semua di bagian bawah sini. Jadi posisi tangkinya sama semua. Mungkin kalau Excel di sini ada tangki olinya juga, tapi kira-kira di dalam bodi monokoknya itu
space-nya atau ruangnya itu sama. Dan ini dipakai oleh teman-teman Elders sebagai lokasi untuk naruh baterai dan controller. Sebenarnya Anda bisa request sih, misalnya gue pengen dong taruh controllernya di dalam tepung sebelah kanan atau dalam tepung sebelah kiri, ya itu bisa aja sebenarnya. Tapi itu tergantung dari preference Anda. Nah, untuk motor ini dan beberapa motor yang sudah dibuat oleh Elders itu dia menaruh controllernya ada di dalam tangki ini. Panas nggak ya? Ya nggak terlalu sih, karena dia juga nggak terlalu panas kan kalau Anda pakainya normal-normal aja buat harian. Tapi kalau dibikin performance, dibikin kenceng, ya mungkin perlu pendinginan. Perlu dipikir lebih jauh lagi, kira-kira gitu. Nah, kita akan buka nih tangkinya. Dia ada controller dan baterai di sini, dan baterainya bisa diangkat. Anda bisa, misalnya motor parkir di garasi, baterainya bisa Anda angkat untuk dicas di dalam rumah. Dan chargernya juga disediakan sama Elders. Chargernya ya standar ya, motor listrik itu dia kekuatannya sekitar 80-an volt. Jadi bisa ngecas motor ini dengan baterai yang kekuatannya tadi itu ya, itu sekitar 5 jam dari kosong. Tapi kalau Anda mungkin nggak kosong-kosong amat baterainya ya, masih sisa 25% atau 50%, nggak nyampe 5 jam kok. Nah, menarik kan buat nyobain motor ini. Sebenarnya saya pengen nyobain dan nggak usah lama-lama karena kita ngambil helm dulu. Kita cobain sekarang. Nah, tunggu dong. Sebelum jalan ada lagi yang mesti kita omongin. Karena motor ini kan sistem kelistrikannya beda sama motor baru ya. Kalau kayak Sprint, Super, mungkin VBB, itu semuanya masih pakai kelistrikan AC. Biasanya kalau Vespa lampunya redup ya, kedip-kedip gitu kalau lagi stasioner. Nah, dia itu dengan harga yang tadi itu sudah dirombak kelistrikannya. Misalnya mau bikin DC, itu pasti DC ya, karena otomatis dari baterai nanti keluarnya juga pasti DC, karena ada DC-DC converter. Jadi dia dari baterai tadi misalnya 72 volt, dia harus masuk ke sistem kelistrikan yang 12 volt, kelistrikan motor, itu ada konverternya. Jadi kalau Anda pakai misalnya bahannya ya, katakanlah PX atau Excel yang memang ada sennya, ada akinya, itu semua kabel kelistrikan itu bisa dipakai lagi. Tapi kalau misalnya seperti ini, kayak Super atau Sprint atau VBB yang ya mungkin kabel-kabelnya juga udah tua, itu pengen dibikin kabel ulang, itu sudah termasuk di harga itu dan Anda bisa request kabelnya kabel baru. Nah, lampunya dan seperti apa itu tinggal Anda lagi kira-kira mau diapain. Nah, yang paling menarik adalah sebenarnya bagaimana motor ini dipakai di jalan raya, ya nggak? Gimana legalitasnya, kira-kira gitu deh. Karena kan modifikasinya berkaitan sama mesin. Dan mesin itu ada nomor mesinnya. Nah, teman-teman Elders ini juga sedang berusaha untuk bisa menjadi salah satu katakanlah bengkel atau garasi atau apa ya namanya ya, builder yang memegang sertifikasi dari konversi elektrik. Nah, dengan sertifikasi itu berarti mereka bisa mendaftarkan motor-motor buatannya ini untuk dilegalkan. Mungkin ya caranya dan bagaimana prosesnya kita akan tunggu karena semuanya masih digodok ya. Tapi kami dengar-dengar sih ini sudah dalam akselerasi. Jadi karena banyak sekali ya teman-teman yang sudah mengkonversi motornya dari motor bensin ke motor listrik dan banyak sekali builder yang ada di Indonesia, tapi hanya sedikit yang mengantongi sertifikasi. Nah, begitu sertifikasi itu keluar, motornya bisa diuji, dites kelayakannya, apakah dia layak jalan atau tidak, sehingga Anda bisa mengurus itu semua ke Departemen Perhubungan. Departemen Perhubungan akan memberikan rekomendasi ke Samsat dan Anda bisa mengganti surat-suratnya di Samsat. Dan katanya sih nanti, walaupun motor Anda tua, kalau dikonversi ke listrik, nah nanti plat nomornya juga ada biru-birunya tuh di bawahnya. Mantap kan? Oke, kita tunggu aja prosesnya seperti apa. Tapi sebelum itu kita akan cobain dulu nih. Saya udah gak sabar. Bener ya, sekarang kita ambil helm dulu. Nah, udah pakai helm, kan hidupinnya gini nih. Pakai remote. Tuh. Dia pencet yang ini, petir, hidup dia. Udah kan? Oke, gas.
Sepelintir gas dikit, motor langsung jalan dan beda banget sama Vespa klasik. Karena skuter ini nggak punya bunyi. Senyap sejak pertama jalan dan tentu ya sepanjang perjalanan ya. Kami akan fokus ke respon mesin dulu karena konstruksi utama Vespa ini masih dipertahankan. Jambakan awal saat baru jalan tadi terasa sangat halus karena karakter torsi besar khas motor listrik ternyata nggak berasa. Padahal motor yang dibuat oleh QS ini punya kekuatan 3000 watt. Pastinya kencang, kekuatannya 2-3 kali lipat rata-rata skuter listrik yang dijual di pasaran tanah air saat ini. Ya, itu tarikan awal. Ternyata settingannya bisa dibuat halus banget. Tapi begitu motor meluncur, tarikan langsung terasa sangat kuat. Sayang kita nggak bisa pantau kecepatan karena nggak ada speedometer di sini. Tapi kira-kira di kecepatan arus normal lalu lintas sekitar 40 km per jam, tarikannya enak banget. Jadi buat nyalip-nyalip nggak masalah sama sekali. Nah, pakai konversi ini dibanderol 25,8 juta rupiah, pakai motor yang paling kuat. Baterainya punya spesifikasi yang sama dengan mobil Tesla Model 3. Ada selnya itu sama, jadi sebanyak 100 sel, konfigurasinya 20 sel dirangkai seri, lalu 5 rangkaian seri itu dihubungkan secara paralel. Sehingga beroperasi di tegangan 72 volt dan kekuatan 24 ampere hour. Sementara controller YYK atau Yu Yang King bisa disetel pakai HP. Nah, ini nih, buat paket di bawahnya, misalnya 25,8 juta, ada yang lebih murah nggak? Ada yang 21,8 juta pakai hub motor QS 2000 watt dengan baterai lebih kecil 60 volt 24 ampere hour. Sedangkan paket yang paling terjangkau 17 jutaan itu pakai hub motor QS 1000 watt dan baterainya 60 volt 15 ampere hour. Yang pastinya berpengaruh pada langsung nih ke tarikan dan jarak tempuh. Kami sangat mengapresiasi kreativitas teman-teman Elders yang berhasil merangkai paket konversi elektrik buat Vespa ini. Asiknya paket ini plug and play untuk semua Vespa klasik large frame. Sedangkan mereka saat ini sedang develop bracket buat Vespa small frame seperti PTS dan Corsa. Nah, selebihnya kustomisasi bisa dilakukan pada kaki-kaki atau semua bagian lain ya. Misalnya di Sprint ini itu pakai fork depan Vespa PX lengkap dengan cakram aftermarket dari Grimeca. Sedangkan cakram belakang itu tersedia di hub motornya dan dirangkai dengan kaliper dan master rem dari Suzuki Satria. Sedangkan rem cakram dioperasikan pakai tuas rem di kanan dan juga di kiri, karena di kiri nggak ada lagi stick buat pindah gigi. Karena itu pedal rem juga nggak ada lagi di dek bawah. Jadi bukan hanya Vespa modern yang bakal dapat varian elektrik tuh, yang model seperti Primavera ya, namanya Vespa Elettrica. Kita akan tunggu saja kedatangannya di tanah air. Nah, kali ini Vespa klasik pun bisa dikonversi lebih ramah lingkungan dengan visi masa depan. Benar juga ya? Oke, kita sudah di penghujung video. Bagaimana menurut Anda motor yang ada di sebelah saya ini? Ini adalah salah satu potret gaya hidup di Indonesia saat ini mengenai motor listrik. Jadi motor listrik di Indonesia memang prosesnya masih panjang ya untuk bisa jadi kendaraan harian di Indonesia saat ini. Mungkin kalau Anda ingin banget punya motor listrik, ya mulai sudah bisa melirik sih, ada beberapa pabrikan yang menjual motor listrik di Indonesia dan banyak juga teman-teman pabrikan dari pabrikan lokal yang ada di Indonesia saat ini. Kita mengapresiasi kehadiran mereka semua dan ternyata juga banyak juga teman-teman builder yang sudah melakukan konversi terhadap motor listrik. Bukan hanya builder sekelas Elders yang mereka memang ya kondang dengan karya-karyanya ya, karya dari motor tua, motor baru, tapi dengan gaya yang culture. Tapi juga ada juga builder-builder motor listrik yang mungkin tampangnya nggak beda-beda jauh sama motor standar, motor jalan raya pada umumnya. Kami sudah nyobain beberapa juga, Anda bisa lihat videonya di atas ini. Dan kita mengapresiasi semuanya. Jadi memang ini menjadi salah satu gaya hidup yang ada di Indonesia saat ini, terutama di Jakarta ya, karena kami hanya bisa mantau yang ada di Jakarta, tapi ada juga beberapa kota lain di Indonesia yang sudah memulai melakukan konversi motor listrik seperti ini. Bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentar Anda di bawah, dan terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini. Terima kasih yang sudah menyebarkan video ini, bagi-bagiin ke teman-teman Anda, dan terima kasih yang sudah subscribe ke Auto Rider. Kalau belum, silahkan
tekan tombol subscribe, berikut loncengnya di bawah ini kalau Anda perlu, dan main-main juga ke website kami www.autorider.com untuk berita-berita yang menarik mengenai sepeda motor di Indonesia. Juga follow Instagram kami di @autorider.com, Facebook fanpage kami juga di autorider.com. Oke, sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.